di seluruh Indonesia. Ya, ini kita bilangin buat kalian netizen di seluruh Indonesia. Jangan suka berkomentar aneh-aneh, apalagi asumsi-asumsi yang bisa membuat kita semua ini terlihat tidak baik. Tidak ada. Tak ada yang berasumsi. Kita selalu berasumsi berprasangka baik. Sebentar deh Karen, lu hari ini pakai jaket kulit karena ada bintang tamu yang satu ini bukan? Bukan. Kok beda banget? Biasanya tuh Karena ini siapa namanya Tania, masuk jaketnya jelek banget tadi ya. Udah gue pakai dari rumah. nggak udah gitu dia kan ngejemur di luar sama Iya, gue lagi jemur. nongkrong. Kata dia, panas nih katanya. Ya iyalah, jaket kulit. Oh ini jaket kulit yang kemarin nyicil itu ya? Iya benar. Coba. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Ngopi masih nonton pagi-pagi Ambiar. Oh celana. Tak kira rok Celana ini. ya bagus ya. Bagus banget. Tapi memang Dewi itu kalau lagi gayanya bener kaya raya memang kelihatannya. Loh, aku kan kayak Maksud lo? hati Kak. Maksudnya? Coba Nah, lihat deh, maksudnya apa? celananya Dewi Persik. Kalau netizen tuh bisa komentarnya, bibirnya netizen bisa berkomentar, celananya Dewi Persik kayak taplak meja catering. Netizen tuh Guys, begitu. aku jualan ini ya guys. Jangan lupa guys ya, masih ada Oh, XL, gitu. ada large Oh, lu ya. jualan? Ya harganya 1,2 aja. Oh iya, mahal juga ya. Ya, langsung aja hubungi Beneran? nanti. Karen, besok kita Kita pakai pakai itu itu. yuk. Ya udah kita beli. Aku warna pink. Ada warna silver, ada warna gold. Ya udah kita aku silver kamu gold. Ya God, Ujus. Ujus, yuk. Baby pink. Jangan gitu, kalian udahlah, jangan yang aneh-aneh. Sekarang ini selebriti tanah air karena bibir netizen tuh sangat luar biasa sekali ya. Sama seperti pagi hari ini, tema kita adalah korban bibir netizen. Sebentar, sini, lu sebagai perwakilan netizen cabang Rempoa, tunjukkan bibirmu. Mana? Bibir netizen, coba. Kurang banyak, aduh. Waduh. Coba, lu kalau ngomong, ibaratnya lu Bibirnya netizen. menginspirasi Lu ya. netizen, lu ngomongin orang. Tapi ya kalau coba soret deh. Kayak kurang fillernya ya. Nggak usah, Jangan. udah. Udah, Kak, udah ini Udah kayak udah bagus. kempes. Jangan. Enggak. Coba lu sebagai netizen ceritanya, lu komentar di Instagram artis. Coba, bibir netizen tuh kalau komentar artis tuh komentarnya seperti apa sih? Coba. Biasa aja. Oh iya itu komentar gue. Masa biasa aja? Biasa. Kalau komentar tuh harusnya begini. Ih, dasar ya amit-amit ya. Kok bisa sih dia dandannya begitu, mentang-mentang dia sendiri. Gitu. Coba nyinyirin, King, Coba King. dihilangin. Coba. dihilangin. Dewi biasa aja. Mantannya dari 3. Matanya baru. Operasian. Apaan? Itu nggak boleh dibilang. Itu nggak boleh dibilang. Ntar dulu, yang penting kan gue nggak operasi plastik, gue cuman operasi fat transfer aja. Bagus, cantik. Dan ini masih bengkak 2 minggu. Coba jangan gitu. ronsen deh. Pasti plastik Ronsen. semuanya. Perawatan itu namanya perawatan. Itu dirawat namanya ya. Netizen hati-hatilah dalam berkomentar ya. Kita Iya. paham juga bahwa netizen memang memberikan perhatian berlebih kepada selebriti tanah air. Tapi ngomongin soal buah bibir buat sobat Ambiar, nanti di segmen berikutnya memang kita akan hadirkan bintang tamu yang menjadi buah bibir. Tapi selain itu, buah bibir yang sekarang sedang memang dibincangkan di mana-mana adalah ada satu kejadian yang begitu memilukan sekali. Di tanggal 1 Mei 2023 yang lalu, ada seorang perempuan asal Sumatera Utara namanya adalah Asia. Asia ini dikabarkan hilang di salah satu lift di Bandara Kuala Namu. Nah, akhirnya pihak keluarga mencari tahu tapi tidak mendapatkan hasil, baru mendapatkan hasil 3 hari kemudian. Ternyata Asia ini dinyatakan meninggal dunia terdapat atau terletak di dasar lift di Bandara Kuala Namu. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa tempat publik bisa membahayakan bagi orang yang datang ke sana? Dan di pagi-pagi Ambiar kita berikan ruang untuk keluarga termasuk kuasa hukumnya untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Sang kakak ada Raja Hasibuan dan juga kita hadirkan ini dia ada Bang Hotman kuasa hukumnya Bang Hotman Paris di pagi-pagi Ambiar. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Raja Hasibuan ya. Silakan. Iya Pak. Boleh Bang Raja? Bang Hotman Paris. Ya. Ini adalah almarhumah Asia Sinta Dewi Hasibuan. Bang Raja Hasibuan, sebelumnya kami semua di sini mengucapkan turut berbelasungkawa.
Semoga Bang Raja dan juga keluarga diberikan ketabahan, kesabaran dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Dan kami juga berdoa berharap semoga almarhumah diberikan tempat terbaik, dilipat gandakan segala amal kebaikannya, dan insya Allah husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Bang Hotman Paris dan juga Bang Raja Hasibuan, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Nanti kita akan tanya jawab dengan Bang Raja dan juga Bang Hotman Paris, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu sebenarnya apa yang terjadi kronologis dari meninggalnya Asia di Bandara Kuala Namu. Pasti tidak mudah bagi Bang Raja Hasibuan untuk hadir di sini, apalagi ini juga baru beberapa hari setelah kejadian. Tapi tentu saja hadir di sini kita berikan ruang untuk meminta keadilan, termasuk dibantu oleh Bang Hotman Paris. Tapi Bang Raja, kalau Bang Raja mungkin bisa menceritakan kepada kita semua kronologisnya seperti apa dan sebenarnya apa yang dilakukan Asia di Bandara Kuala Namu saat itu. Pada saat itu ada keponakan kami yang mau berangkat ke Malaysia. Nah, kemudian adik saya Sinta itu ikut mengantarkannya ke bandara. Benar saya nggak boleh menangis, tapi saya selalu menahan tangis, tapi kayak gini saya lihat ini jadi adik saya jadi seperti ini, jadi viral, jadi saya pun gimana. Jadi itu awalnya adik saya mau antarkan keponakan saya mau ke Malaysia, berangkat ke Malaysia, kemudian dia ikut mengantar check-in adik saya ke lantai 2 di atas, kemudian setelah itu turun kembali ke bawah. Setelah itu, setelah sampai di pelataran parkiran, ponakan saya itu menelpon dia bahwa dibilangnya ada sesuatu yang mau disampaikan secara langsung. Kemudian adik saya bilang, iya tunggu sebentar. Di situ dia mamanya keponakan saya juga ikut kan. Jadi ditanya lagi, Dek, apa perlu ditemani? Nggak usah, biar sendiri aja. Nah, pergi. Kemudian dia kan memasuki bandara yang tadi, kan pintu keberangkatan itu kan sebelah kiri tuh liftnya itu. Nah, jadi dia masuk situ sambil bertelepon. Kemudian ditanya keponakan saya, udah sampai di mana, Ci? Oh, ini udah di lift. Kemudian udah sampai ke atas dia. Kalau kita lihat dari tayangan apanya, dia bilang, ini sepertinya Bu Ci terjebak di lift loh, katanya. Itu sempat komunikasi ya? Sempat komunikasi. Emang ada signal di lift itu? Kenapa? Ada signal atau putus-putus komunikasi? Ada, masih lancar ada. Berarti ya? Lancar. Diterima oleh keponakan lancar bahwa almarhumah terjebak dalam lift. Dalam lift. Dalam lift, dan itu sempat komunikasi juga? Sempat komunikasi. Baik. Terus di lift yang mana katanya? Tiba-tiba lost contact, nggak apa lagi, nggak bisa dihubungi lagi. Nggak bisa dihubungi lagi. Terus keponakan saya itu menelpon mamanya, Ma, itu Bu Ci tadi katanya terjebak di lift, belum sampai saat ini terjebak di lift, cobalah Mama tanyakan ke security bandara. Nah, jadi mereka pun bergegas saat itu juga. Saat itu juga mereka bergegas menyampaikan kepada pihak security bahwasanya adik saya itu terjebak di lift. Kemudian memintanya kepada pihak security supaya diputarlah Rekaman CCTV di lift itu. Iya. Artinya kan begini, itu kan kita sudah tahu titiknya. Titiknya itu di apa namanya? Di lift itu. Jadi kenapa yang diputar yang lain di seputaran lift itu, tapi yang di dalam lift itu sendiri tidak. Jadi maksudnya CCTV-nya hanya untuk di sekitar di luar lift, sedangkan dalam liftnya nggak ditayangkan gitu. Tidak diberikan atau tidak ditayangkan. Apa alasannya? Tidak diberikan, tidak ditayangkan. Prosedurnya mungkin apa ya? Prosedurnya, alasan mereka adalah prosedurnya. Apakah ada pihak dari Bandara Kuala Namu yang turut mendampingi keluarga untuk proses pencarian saat itu? Ada. Artinya begini, mereka ikut membantu mencari, tapi kalau saya bilang memang tidak maksimal. Mereka mencari hanya kasat mata, lihat di lift, dilihat kosong, sudah. Kemudian kami pihak keluarga mencari sampai dini hari tanpa ditemani pihak
security lagi. Di sana atau petugas di sana gitu Iya. ya. Makanya sampai ketemu sekitar 2 hari setelah kejadian. 3 hari. 3 hari hari. setelah kejadian. Kejadian ini kan hari Senin malam, baru itulah kenapa yang kami sesalkan, kenapa CCTV itu ditayangkan setelah ditemukannya jenazah adik saya. Oke, baik. Bang, apa yang akhirnya memutuskan keluarga untuk meninggalkan Bandara Kuala Namu di hari hilangnya almarhum? Saat itu apa pikiran keluarga ketika tidak ditemukan sama sekali? Karena pada saat itu kami berpikir bahwasanya dia entah tempat temannya, tapi kami berupaya menelpon kan, tidak ada. Kemudian mana tahu dari apa, kami juga menunggu dari apa kan, pihak bandara juga nggak ada. Jadi itulah, jadi pada hari ketiga itu saya berembuk sama adik-adik semua kan, loh ini gimana nih si Sinta ini kenapa kok belum Dihubungi teleponnya masih nyala tapi Pak? Nggak bisa, Baik. masih Mati checklist. juga ya? Jadi kami berupaya ke bandara lagi, apapun ceritanya ini ayo kita cari. Nah, jadi kami carilah ke bandara. Begitu kami memasuki tol bandara, itu ada telepon dari pihak bandara. Itu hari ketiga ya? Hah? Hari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga, telepon bandara apa yang disampaikan? Sampaikan bahwasanya ada penemuan jenazah. Nah, jadi pada saat itu ketika saya di mobil sama adik sama saudara semua kan, keluarga, jadi saya sebenarnya hati saya ini sudah gimana, saya antara tulang-tulang saya ini sepertinya sudah lepas, tapi saya harus mengontrol supaya di dalam ini tidak terjadi kekacauan. Adik saya sudah ada kenapa bang, udah mau pingsan, tapi saya jadi saya pura-pura begini, iya di sana, nanti ketemu di sana ya, jadi saya harus mengalihkan perhatian mereka seperti itu. Oke, menutupi sebentar ya. Iya. Baik, itu adalah kronologisnya. Tapi dari Bang Hotman Paris sendiri, apa alasan Bang Hotman Paris sampai akhirnya mau untuk mendampingi keluarga menjadi kuasa hukum pada peristiwa atau tragedi ini? Ini hanya satu dari ribuan kasus yang sudah datang ke Hotman 911. Ya. Saya itu setiap bangun pagi, Instagram saya sama WA saya itu penuh dengan pengaduan dari seluruh Indonesia, termasuk ini. Begitu banyak netizen mengasih tahu kasus ini, dan akhirnya kemudian salah satu keluarga mereka menghubungi tim saya, gitu. Dan sesudah saya baca, memang inilah bidang kita yang menyangkut viral dan hak asasi manusia. Makanya saya bilang, oke, kita coba. Langsung saya viralkan mulai. Langsung saya viralkan mulai. Dan sesudah saya viralkan mulailah langsung bergejolak. Seperti biasa, no viral, no justice gitu kan. Nah, mulailah bergejolak, tiba-tiba seluruh TV menghubungi saya, begitu. Baik. Di saat hari ketiga dihubungi oleh pihak bandara bahwa akhirnya mereka menemukan jenazah di posisi di dasar lift tersebut ya, dan pada akhirnya mereka mau memutarkan CCTV. Bukan, pemutaran CCTV itu setelah viral. Artinya begini, itu kan pada saat penemuan jenazah kami kan menunggu evakuasi. Itu sampai Itu masih belum dapat CCTV-nya ya Pak? belum. Dia kan masih masih kita lihat evakuasi, kita ikut melihat sampai prosesnya selesai. Kemudian jam 9:30 malam jenazah adik saya itu kami bawa ke rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Brimob di Medan untuk dilakukan visum. Jadi itulah yang kemudian karena dia sudah malam, itu visum tidak bisa dilakukan, jadi menunggu keesokan harinya. Jam 8. Setelah keesokan harinya visum, kemudian viral di media sosial, barulah akhirnya dibukalah rekaman CCTV-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan diduga itu CCTV itu pun sepertinya hasil editan. Abang bisa menduga dari mana, Bang? Karena kalau kita lihat ahli-ahli mengatakan kok ada keanehan gitu loh. Secara teknis saya nggak menguasai. Misalnya tombolnya nggak kelihatan gitu kan. Di lift itu kan biasa kalau ada tombol darurat, ini nggak kelihatan. Ya tentu CCTV nggak akan dibocorkan kalau itu dianggap merugikan kan. Pasti sesuatu sudah terjadi. CCTV tidak akan dibocorkan kalau dianggap merugikan. Oke, kita akan kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini juga sempat ada rekaman CCTV yang beredar ya. Kita akan coba bedah untuk... Soalnya seolah-olah lift terbuka gara-gara dibuka paksa. Itu pertama pernyataan dari pihak sana. Baik, Bang, kita kasih lihat dulu ya. Ini kita akan bedah langkah demi langkah, step by step ya. Kita mau kasih lihat, ini dia rekaman CCTV yang beredar pada akhirnya di media sosial selepas viral. Jadi kalau kita lihat memang di lift tersebut
terdapat 2 pintu lift ya Bang ya? Ya. Sama seperti kalau di rumah sakit lah biasanya. Ada 2 pintu lift ya, Ya. depan dan juga belakang. Ini kita lihat saat almarhum berada di lift, kemudian barangkali mencoba sempat menghubungi keponakannya untuk Ya. menyampaikan bahwa almarhumah terjebak di dalam lift. Ya. Seperti itu ya. Kemudian ia melangkah dan terjatuh ke bawah. Ada dugaan atau barangkali asumsi yang menyatakan bahwa dia berusaha untuk membuka paksa pintu lift tersebut. Kalau dari tanggapan Bang Hotman Paris sebagai kuasa hukum, dan kita juga yakin pasti Bang Hotman Paris mendapatkan begitu banyak sekali masukan, kemungkinan seseorang untuk bisa membuka paksa pintu lift itu seperti apa Bang? Begini, ada handphone nggak? Saya mau minta handphone. Ya, ini anggap ini handphone. Ini anggaplah ini liftnya nih. Ya. Ini lantai dasar. Dia Ya. masuk dari sini. Ya, pintu sini. Sebelah sini juga bisa terbuka. Dia naik ke atas, ya. Harusnya kan kalau memang ini pintu ini bisa kebuka, harusnya kan ada lantai kan? Ya. Ini ternyata kalau pintu ini terbuka di lantai 2, langsung kalau melangkah kaki langsung bablas ke bawah, kalau nggak terjun ada bebas. lantai. Kalau di rumah sakit di Jakarta kan ada 2 pintu, tapi kan di dua-dua sudut itu, di dua-dua sisi ada lantainya. Ya. Jadi kalau ini nggak, berarti memang lift ini dimasukkan tidak boleh dibuka kalau sudah naik ke atas. Iya. Karena memang tidak ada pijakan kaki. Karena langsung terjun bebas. Iya. Pertanyaannya, kalau memang tidak boleh dibuka, kenapa hanya dengan dipencet-pencet, kalaupun ada tangan cewek bisa dibuka? Kan nggak mungkin dong tangan seorang cewek. Itu kan harusnya pakai alat yang sangat besar agar bisa membuka paksa kan? Yang artinya ini bisa terjadi pada siapapun gitu ya? Iya, bisa terjadi. Jadi justru pengakuan dari pihak bandara yang mengatakan bahwa dibuka paksa dengan tangan, mengakui bahwa memang pintu itu bisa dibuka. Begitu mudahnya? Begitu mudahnya, padahal di depan pintu itu adalah ruang terjun bebas. Tidak ada tempat untuk berdiri. Apalagi almarhum itu pegang handphone satu, pencet-pencet sambil gini. Ya. Mana adalah tenaganya ini? Jadi justru itulah pengakuan bahwa lift itu sistemnya, teknologinya salah total. Keamanannya tidak 100% ya, Ya. bisa membahayakan siapapun. Ya, karena kalau bisa dibuka dengan tangan, harusnya ada lantai dong di depannya kan? Betul. Ini malah ruang terjun bebas. Yang kabarnya ada jarak 40-60 cm itu yang terbaru ya. Iya. Fakta yang didapatkan. Jadi itulah salah satu bahwa memang ini ada kelalaian teknologinya. Ya harusnya dikunci mati dong. Ya. Ya, gitu. Baik. Tapi tadi Bang Raja Hasibuan sebagai sang kakak memang mendampingi juga dari pihak bandara ketika akhirnya ditelepon dan ada pengakuan pihak bandara menemukan jenazah. Saat itu kondisi jenazah almarhumah seperti apa kondisinya? Kondisinya agak bengkak, artinya mungkin karena beberapa hari dia agak menggelembung dikit ya, tapi secara total dia utuh. Secara umum dia tetap utuh. Nah, Atau cuman bentur apakah atau di kenapa kaki di sininya, di sebelah kanan ini agak ada luka gitu. Kemudian ada luka-luka dikit lah, tapi tidak hancur, tidak apa. Tidak keluar, maksudnya tidak keluar darah atau gagal otak atau Tidak, saya lihat itu tidak. Ya soal gegar otak kita mana tahu. Iya. Itu kan hasil visum. bisa keluar dari hidung atau bisa kan Bang namanya Luka juga dalam tuh dari maksudnya ya? ketinggian. Saat itu nggak ada. Tapi Bang visum sendiri apakah dilakukan? Sudah. Visum sudah, tapi belum dikasih kepada keluarga. Belum dikasih kan? Belum. Itu visum kan begini. Kami kan juga bilang bagaimana hasil visum nanti setelah selesai nanti ada konfirmasi ke keluarga. Tapi sampai detik ini juga nggak ada. Jadi hasil visum katanya mungkin kisaran paling lambang mungkin sampai 5 hari. Tapi ini sudah berapa hari juga nggak ada. Bang, kalau hasil visum itu apakah keluarga berhak untuk mengetahui, misalnya sebelum melaporkan ke pihak kepolisian atau menggugat yang tergugat ya, sebagai penggugat, apakah hasil visum itu bisa kita ketahui sebelumnya? Hasil visum adalah hak daripada si korban atau keluarganya. Dia juga berhak mendapat kopinya. Tanpa harus ada kasus seperti ini ya Bang ya. Maksudnya tanpa harus misalnya kan dipolisikan kan, masalah ini kan dikasuskan. Karena pada waktu itu sudah mulai oleh polisi dilakukan penelitian di sana. Tapi karena kita melihat di sini banyak perusahaan internasional
yang pengelola bandara itu sekarang yang harus bertanggung jawab. Harusnya itu kewenangan Mabes Polri, makanya kita sudah buat laporan polisi di Mabes. Baik, Bang, tapi berarti dugaan sementara sampai dengan sekarang walaupun hasil visumnya belum keluar, dugaan sementaranya apakah karena terjatuh dari lantai 2 di celah 40 sampai 60 cm atau memang sempat tergencet atau apa dugaan sementara? Intinya sampai sekarang belum ada kasih pendapat apapun, tapi yang jelas penyebabnya adalah karena jatuh. Baik. Soal apakah tergencet itu nggak ada opini apa, bukan nggak ada yang lihat. CCTV-nya juga kan, CCTV-nya kan hanya melihat sebatas di lantai lift. Kalau udah ke bawah CCTV nggak bisa lihat. Bang Hotman, tapi dari pihak bandara sendiri ada yang langsung menghubungi Bang Hotman secara langsung? Kalau sebelum kasus ini viral di tangan saya belum ada kan? Belum ada. Nah, saya sudah mulai viral, saya sudah mulai kemana-mana, barulah pertama kali kemarin. Ya sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 4. Ya berarti kalau dihitung dari tanggal 27 ya ketemu kan ya? Iya. Ya berarti hampir 1 minggu lebih. Saya sudah viral, barulah kemarin sudah ada satu direktur dari Angkasa Pura II sudah mulai membuka pembicaraan. Ke abang atau ke pihak keluarga? Saya bawa juga mereka. Oke. Baru pembicaraan awal, tapi kita kasih tahu bahwa keluarga sudah membuat laporan polisi pasal 359 yaitu barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang maksimum 5 tahun penjara dan juga kita akan somasi 1367 KUH Perdata bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya atau barang miliknya yang menyebabkan kerugian orang lain. Oke, Bang, tanggapan dari Angkasa Pura II sendiri ketika datang ke pihak keluarga dan juga abang, apa yang disampaikan mereka? Mereka sudah mengakui memang ada kesalahan di liftnya tersebut. Sudah mengakui. Tidak dibantah lagi. Tidak dibantah. Cuma Bapak ini mempertanyakan kenapa setelah sekian lama baru datang. Saya sudah diviralkan Hotman Paris, ya mereka juga minta maaf soal itu. Baik. Tapi sudah ada etikat baik, sudah mulai ada pembicaraan. Baik, kita akan kasih lihat artikel yang satu ini juga ada yang disampaikan secara langsung dari pihak bandara kepada keluarga. Keluarga terima 5 juta rupiah dari Bandara Kuala Namu usai Asia terjun bebas dari lift. Hotman Paris bukan uang ganti rugi. 5 juta ini Jadi maksudnya apa, Bang? Orang kan kalau melayat biasa dong kita masukkan amplop di entah di mana itu di keranjang atau apa. Uang duka. Jadi itu bukan uang duka dalam arti ganti rugi. Ada mungkin dikirim pegawai biasa datang melayat. Ya orang lain juga pada datang. Tapi nggak ada kaitan dengan seolah-olah sudah ada pembicaraan ganti rugi atau maaf-maafan, enggak gitu loh. Uang duka saja, uang melayat ya? Uang melayat seperti biasa kita melayat, jadi nggak ada kaitannya dengan. Belum mendapatkan uang ganti rugi dong, Bang, ya? Belum, orang baru kemarin, baru pertama kali Direktur Angkasa Pura II baru mulai sudah ketemu dengan kita. Itu baru pembicaraan pertama. Oke, uang melayat ini dari siapa sebenarnya, Bang? Saya nggak tahu, Bapak yang jawab. Mereka bilang itu dari utusan dari bandara, dari pihak bandara. Karena pada saat mereka menyerahkan itu, saya masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Jadi tidak langsung kepada keluarga. Oke. Dan ini kalau di luar negeri, ini bisa triliunan ini ganti rugi. Betul. Nyawa manusia, iya. Betul. Apalagi ini di ruang publik dan kita juga berharap ini bukan hanya sebagai pembelajaran, tapi juga tentu saja pastinya ini untuk kami semua, Sobat Ambyar seluruh Indonesia juga mendapatkan kepastian keselamatan. Benar. Karena ini berada di ruang publik, fasilitas umum yang siapapun bisa berada di sana. Coba Bisa terjadi di kita semua, anak kecil kalau masuk lift pasti dia pencet-pencet kan? Betul. Apakah gara-gara dipencet-pencet liftnya terbuka anaknya yang salah? Ya. Tapi di depannya ruang terjun bebas. Baik, Bang, tadi Abang sempat bilang bahwa akan ada somasi. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Abang boleh jelaskan somasinya ini sendiri untuk siapa? Hotman Paris bakal somasi 6 perusahaan terkait wanita tewas di lift. Wow, 6 perusahaan ini apa aja? Siapa aja, Bang Hendrik? Jadi ada 6 perusahaan yang terkait dengan bisnis bandara. Induknya adalah PT Angkasa Pura II. Kemudian sudah ada 2 lagi perusahaan PT dan ada 1 lagi perusahaan India dan perusahaan Prancis yang sekarang akan pengelola bandaranya. Jadi memang ini akan melibatkan berbagai orang-orang besar. Sebentar, Bang, pengelola bandara melibatkan dari luar negeri. Ada kerjasama antara Angkasa Pura II dengan pihak asing. Itu sepertinya itu konsorsium atau BOT. Artinya untuk selanjutnya mereka yang memperluas
memodali membangun, tapi dia yang mengelola, dia yang mengelola income-nya dan sebagainya. Mungkin nanti saya sudah selesai baru dikembalikan. Baik. Untuk proses hukum sudah sejauh mana, Bang? Sudah lapor di Mabes Polri dan perdatanya baru akan dimulai. Ini perdata ya? Yang pidana sudah lapor di Mabes Polri dengan melaporkan 6 direksi dari seluruh perusahaan yang terkait pengelolaan Bandara Kuala Namu. Itu pidana ya Bang? Itu pidana. Kalau perdatanya itu apa ya, Bang? Perdata yaitu kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Ya. Bagian mana yang dianggap melawan hukum? Melawan hukum adalah bahwa barang siapa karena kelalaian pegawainya atau karena something wrong dengan benda miliknya menyebabkan kerugian orang lain, itulah perbuatan melawan hukum. Jadi kalau misalnya Itu semacam ganti rugi dan akhirnya Bang? itu bisa ke sana, bisa permintaan maaf, tergantung dari apa Pihak nanti keluarga keluarga maunya. Baik. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa untuk Bang Raja Hasibuan dan juga keluarga, dan pasti ini tidak mudah bagi keluarga untuk bisa menerima tragedi seperti ini ya. Bagi Bang Raja Hasibuan sendiri, sosok Asia Sinta Dewi Hasibuan di mata keluarga, di mata Bang Raja, sosok yang seperti apa? Ini kalau saya boleh bicara, adik saya ini adalah adik yang paling dekat dengan saya dari kecil sampai dia berumah tangga, sampai dia punya anak SMA, tapi dia tetap manja sama saya, tetap manja, artinya manja antara seorang adik dan abang. Kemudian yang mengapakan saya 2 hari sebelum Lebaran itu, saya tanya ke dia, "Dek, adik udah beli baju, Dek?" "Belum, Bang." "Yaudah nanti abang pakai baju." Jadi saya beli baju 2, agak lumayan baju 2, cuman agak kebesaran. Jadi, "Bang cantik, Bang, cantik Dek, cantik. Tapi kebesaran nih Bang." Udah, saya bawa dia ke tukang jahit di Pajak, Pak. Saya bawa tukang jahit Pajak supaya dia "Tolong Bu, apakan ke adik saya biar pas Bu," saya bilang. Jadi Umur berapa Bang Asia adik? 43 tahun. Udah menikah? Sudah. Jadi kemudian setelah itu pas hari raya dia ke tempat temannya. Ditanya maka temannya, "Loh, kan dia memang cantik, adikku ini memang cantik sekali, di semua di antara kami keluarga dia paling cantik, paling baik budi sekali ini." Ditanya kawannya, "Kok cantik kali kau Cinta?" "Iya, aku baju ini dikasih abang aku sayang kali sama aku," katanya. Aku Sebelumnya ada firasat dari keluarga Bang? enggak, sebentar. Yang lebih menyakitkan lagi, pada saat evakuasi kan ada baju 2, 1 coklat, 1 hitam. Pada saat evakuasi aku lihat di bawah dia masih pakai baju aku yang hitam yang aku berikan nama dia. Hatiku hancur sekali. Bang, sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Kita tidak pernah tahu suratan yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa pada akhirnya ini akan menjadi lebaran terakhir bagi keluarga bersama dengan Asia Sinta Dewi Hasibuan. Semoga husnul khotimah, dan sekali lagi Bang Hotman, terima kasih banyak. Kami berharap tentu saja proses ini terus berjalan. Semoga tidak ada lagi Asia atau Sinta berikutnya yang menjadi korban kelalaian dari tempat atau fasilitas dan tempat publik di luar sana. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.